Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Lur, selamat datang lagi Lur. Kelihatan gak itu Pak? Liatin Bapak, kepalanya sebelah sana, lihat. Coba lihat, kelihatan gak Bapak tatanya? Iya. Ininya kepalanya kelihatan? Iya. Yang kelihatan gak ya? Yang kartun Lur, yang oke Lur, pantang terus Lur. Bersama Bapak Tata, Tata si Alpan Lur. Tuh kameramennya nih Lur, liatin nih kameramennya tuh. Tuh, ya Lur. Oke Lur, ini wejangan dari Mas Probo. Masih tentang mahabbah Lur. Masih bab mahabbah Lur. Panteng terus Lur channelnya Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Bumi menjadi tempat turunnya rahmat karena ia tunduk sepenuhnya. Wahai cucuku mahabbah. Inilah rahasia yang paling membingungkan bagi orang-orang yang tidak mengerti. Namun paling jelas bagi mereka yang telah merasakan manisnya ketundukan. Rahasia tentang mengapa bumi dipilih Allah sebagai tempat turunnya rahmat. Bukan langit, bukan gunung, bukan lautan, cucuku. Langit itu tinggi, ia menjulang di atas kepala kita. Penuh dengan bintang-bintang yang bercahaya, penuh dengan malaikat-malaikat yang bertasbih siang dan malam. Gunung itu menjulang, ia berdiri kokoh, puncaknya menyentuh awan, lerengnya terjal dan mengagumkan. Lautan itu luas, ia membentang jauh mata memandang, ke dalamnya menyimpan misteri yang tidak terduga. Ombaknya menggulung-gulung dengan kekuatan yang dahsyat. Namun rahmat Allah yang paling besar, rahmat yang paling agung, rahmat yang paling menjadi sumber segala kehidupan, selalu turun ke bumi. Hujan turun ke bumi, biji-biji tumbuh di bumi, mata air memancarkan dari bumi, kehidupan berawal dari bumi, dan kelak di hari kiamat manusia akan dibangkitkan dari bumi. Mengapa bumi yang dipilih? Bukan langit yang lebih mulia. Mengapa bumi rendah bukan gunung yang tinggi? Mengapa bumi yang hina bukan lautan yang luas? Karena bumi, wahai cucuku, adalah yang paling rendah di antara semua makhluk. Ia adalah yang paling dekat dengan debu, yang paling akrab dengan tanah, yang paling akrab dengan kehinaan. Ia diinjak, dipijak, dilempari, diludahi, direndahkan. Dan dari kerendahan itu, Allah mengangkatnya menjadi penerimaan rahmatnya yang paling utama. Rasul bersabda dalam sebuah hadis yang mulia, sesungguhnya Allah meninggikan derajat orang-orang yang rendah hati karenanya. Cucuku, inilah sunatullah yang tidak pernah berubah. Semakin engkau rendah di hadapan Allah, semakin tinggi engkau di sisinya. Semakin engkau merasa hina di hadapannya, semakin mulia engkau dihinanya. Nah, apa sih Pak? Udah, bapaknya lagi baca dulu ya. Oke, kameramen, duduk di sana kameramennya tuh. Jangan di sana. Ya udah di sini. Aduh, kameramennya Lur, pengen masuk TV Jelur, dengan membaca risalah sang waktu Jelur. Bumi rendahlah, maka ia menerima yang tinggi. Bumi tenanglah, maka ia memikul yang berat. Bumi ikhlaslah, maka ia dititipkan rahasia yang paling agung.
Bumi tidak mengeluh ketika beban diletakkan di atas punggungnya. Bumi tidak pernah protes ketika rahasia disimpan di perutnya. Bumi tidak pernah sombong ketika rambut turun ke pangkuannya. Ia hanya diam, hanya tunduk, hanya berserah. Maha wahai cucuku, jika engkau ingin menjadi penerima rahmat, jika engkau ingin menjadi tempat turunnya keberkahan, jika engkau ingin menjadi saluran cinta yang Allah kepada makhluk-makhluknya, maka jadilah seperti bumi, rendahkanlah dirimu, bukan karena lemah, tetapi karena engkau ingin dekat dengan Allah yang maha tinggi, bukan karena tidak punya harga diri, tetapi karena engkau tahu bahwa harga diri yang sesungguhnya bukanlah di hadapan manusia, tetapi di hadapan Allah. Bukan karena engkau tidak mampu meninggi, tetapi karena engkau memilih untuk merendah. Sebagaimana Rasul memilih untuk menjadi hamba yang belum menjadi raja, sebagaimana para nabi memilih untuk menjadi fakir sebelum menjadi kaya, sebagai para wali memilih untuk menjadi tersembunyi sebelum menjadi terkenal. Sang waktu berkata, tawadu adalah jembatan menuju kemuliaan. Tidak ada yang melewati jembatan ini kecuali ia sampai kepada mulia yang tidak dapat dicapai oleh orang-orang yang sombong dengan 1000 tangga. Cucuku, engkau mungkin bertanya, bagaimana cara merendahkan hati? Jawabannya sederhana, tetapi tidak mudah. Ingatlah asalmu. Engkau berasal dari tanah, dan engkau akan kembali menjadi tanah. Di antara dua keadaan itu, engkau hanya diberi napas beberapa puluh tahun. Untuk apa sombong? Untuk apa tinggi hati? Untuk apa merasa lebih baik dari orang lain? Bukankah itu semua berasal dari tanah yang sama? Bukankah itu semua kembali ke tanah yang sama? Bukankah di antara tanah asal tanah tujuan? Kita hanya berjalan sebentar di permukaan bumi yang juga terbuat dari tanah. Dengerin lur, kameramennya ini pengen masuk channel jalur ke depan lur. Ya lur. Seorang bijak berkata, jika engkau sombong karena kekayaanmu, ingatlah bahwa tanah di bawah kakimu lebih kaya darimu. Jika engkau sombong karena kecantikanmu, ingatlah bahwa bunga di padang lebih cantik darimu. Jika engkau sombong karena kekuatanmu, ingatlah bahwa gunung itu kuat darimu. Jika engkau sombong karena ilmumu, ingatlah bahwa bumi lebih bijaksana darimu. Jika engkau sombong karena ibadahmu, ingatlah bahwa bumi telah beribadah kepada Allah miliaran tahun sebelum engkau lahir. Manusia lahir dari tanah agar belajar menjadi tanah. Wahai cucuku mahaba, inilah rahasia penciptaan yang paling mendasar, yang paling dilupakan oleh manusia karena terlalu sibuk dengan urusan dunia yang remeh. Rahasia tentang mengapa Allah menciptakan manusia dari tanah, bukan dari cahaya seperti malaikat, bukan dari api seperti jin, bukan dari unsur-unsur lain yang lebih mulia. Allah berfirman, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Surat Al-Hijr nomor 26. Cucuku, tidakkah engkau bertanya-tanya mengapa Allah memilih tanah sebagai bahan dasar penciptaan manusia? Bukankah cahaya yang lebih mulia dari tanah? Bukankah api lebih bercahaya dari tanah? Bukankah air lebih jernih dari tanah? Mengapa tanah? Karena Allah ingin mengajarkan kepada manusia sejak awal penciptaannya bahwa ia tidak memiliki apapun untuk disombongkan, bahwa ia berasal dari sesuatu yang rendah, sesuatu yang diinjak, sesuatu yang dianggap hina, dan dari kerendahan itulah Allah mengangkatnya menjadi makhluk yang paling mulia, yang diberi amanah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Dengerin lor, cucuku, angkuhnya manusia adalah kelupaan terhadap asalnya.
Jika manusia ingat bahwa ia berasal dari tanah, ia tidak akan sombong. Jika manusia ingat bahwa tubuhnya terbuat dari unsur-unsur yang sama dengan tanah yang ia injak, ia tidak akan merasa lebih baik dari orang lain. Jika manusia ingat bahwa suatu saat ia akan kembali menjadi tanah, ia tidak akan terlalu terikat pada dunia yang fana. Rasul bersabda, cukuplah seorang dikatakan sombong jika ia meremehkan saudaranya sesama muslim. Wahai cucuku, jika engkau benar-benar merenungkan hakikat penciptaanmu, engkau akan melihat bahwa kesabaranmu berasal dari bumi. Bumi telah bersabar selama miliaran tahun, menanggung beban, menahan panas, menahan hujan, menahan injakan, menahan tusukan. Kesabaranmu yang hanya beberapa puluh tahun adalah setetes dari lautan kesabaran bumi. Maka jangan kau sabar jika engkau masih mudah marah. Jangan mengaku tabah jika engkau masih mudah mengeluh. Jangan mengaku kuat jika engkau masih mudah patah hati. Belajarlah dari bumi yang tidak pernah mengeluh meskipun disiksa setiap hari. Keteguhanmu berasal dari bumi. Bumi tetap pada tempatnya meskipun diinjak, meskipun diguncang, meskipun dilempari. Ia tidak lari, tidak bersembunyi, tidak meninggalkan tugasnya. Keteguhanmu yang goyah karena satu kali kegagalan adalah bahwa engkau belum belajar dari bumi. Bumi tetap teguh meskipun gagal panen, meskipun dilanda kekeringan, meskipun diterjang badai. Ia tidak menyerah, tidak putus asa, tidak berhenti memberi. Kemampuanmu menanggung asal dari bumi. Bumi menanggung beban yang sangat berat, gunung-gunung yang berdiri di atasnya, lautan-lautan menggenang di atasnya, kota-kota megah dibangun di atasnya. Ia tidak rubuh, tidak ambles, tidak mengeluh. Kemampuanmu menanggung beban yang lebih jauh, lebih ringan adalah bukti bahwa engkau belum memaksimalkan potensi yang diberikan Allah kepadamu. Bumi mengajarkan bahwa kapasitas menanggung bisa terus bertambah jika engkau tidak mengeluh dan terus berusaha. Kemampuanmu memberi berasal dari bumi. Bumi memberi pernah kehabisan stok, tanpa pernah kehabisan stok. Setiap tahun ia menumbuhkan tanaman, setiap musim ia menghasilkan buah, setiap hari ia menyediakan air. Ia tidak pernah berkata, cukup, aku tidak bisa memberi lagi. Ia terus memberi dan terus memberi karena memberi adalah kodratnya. Kemampuanmu memberi yang sering terhambat oleh rasa khawatir kehabisan adalah bukti bahwa engkau belum yakin dengan janji Allah bahwa rezeki tidak akan berkurang karena sedekah. Belajarlah dari bumi yang memberi tanpa takut miskin. Cucuku, manusia menjadi keras, menjadi kasar, menjadi bengis, bukan karena tanah asalnya kurang kuat. Tanah itu lembut, ia bisa dibentuk, ia bisa ditanami, ia bisa dijadikan tempat tidur yang nyaman. Manusia menjadi keras karena hatinya terlalu jauh dari sifat bumi. Hatinya telah berubah menjadi batu, lebih keras dari batu, lebih dingin dari batu, lebih tandus dari batu. Padahal sekeras batu, ia masih bisa meresap dalam retakannya. Tapi hati manusia yang keras, nasihat tidak bisa meresap, wejangan tidak bisa masuk, cinta tidak bisa menembus. Maka lembutkanlah hatimu, wahai cucuku. Jadikanlah ia seperti tanah lembut, subur, setiap ditanami benih-benih kebaikan, siap disiram dengan air-air rahmat, siap menumbuhkan pohon-pohon cinta yang rindang. Mahaba bumi adalah pintu ke makrifat. Wahai cucuku mahaba, kita telah sampai pada bagian terakhir dari wejangan ini, yaitu tentang bagaimana mahaba bumi menjadi pintu gerbang menuju makrifat. Pengetahuan langsung tentang Allah yang tidak lagi membutuhkan perantara. Pengetahuan yang menyaksikan dengan mata hati, bukan dengan akal. Ketahuilah cucuku,
bahwa setiap langkahmu di atas bumi adalah undangan untuk mengenal Allah. Setiap kali kakimu menyentuh tanah, sebenarnya bumi sedang berbisik kepadamu, kenali Tuhanmu, karena dialah yang menjadikan aku sebagai tempat berpijakmu. Setiap kali engkau duduk di atas tanah, sebenarnya bumi sedang mengajakmu bermunajat. Tenangkan hatimu, karena hanya dengan ketenangan engkau bisa mendengar suara Tuhan yang tersembunyi di balik semua ciptaan. Jika engkau berjalan di atas bumi dengan hati yang terjaga, hati yang tidak tertutup oleh hijab-hijab dosa, tidak terhalang oleh tabir-tabir kesombongan, tidak tertutup oleh debu-debu kelalaian, maka engkau akan melihat bahwa setiap daun yang tumbuh adalah ayat. Daun itu tumbuh dari biji yang kering, dari tanah yang gelap, dari air yang mengalir. Ia membentang dirinya ke arah matahari. Ia berfotosintesis, mengubah cahayanya menjadi energi. Ia mengeluarkan oksigen yang kau hirup setiap detik. Setiap urat pada daun itu adalah kaligrafi Allah. Setiap warna hijaunya adalah tintanya. Setiap getarannya adalah tasbihnya. Daun tidak pernah sekolah, tetapi ia tahu persis apa yang harus ia lakukan. Daun tidak pernah membaca buku biologi, tetapi ia menjalankan fungsinya dengan sempurna. Siapa yang mengajarinya? Allah. Maka lihatlah daun, dan engkau akan melihat Tuhannya. Setiap retakan tanah adalah hikmah. Tanah yang retak bukanlah tanda kelemahan, tetapi tanda bumi sedang bernapas, sedang bergerak, sedang hidup. Retakan itu membiarkan air masuk ke dalam perut bumi, membiarkan akar-akar pohon menembus lebih dalam, membiarkan udara bersirkulasi di dalam tanah. Tanpa retakan bumi akan mati. Demikian pula hati manusia. Retakan-retakan yang terjadi karena ujian, karena kesedihan, karena kegagalan, karena kekecewaan itu adalah pintu masuk rahmatnya Allah. Jika hatimu tidak pernah retak, jika hatimu selalu utuh dengan keras, maka rahmat itu tidak akan bisa masuk. Maka bersyukurlah atas retakan-retakan di hatimu, karena melalui retakan itu cahaya bisa masuk. Setiap batu yang diam adalah tasbih. Batu tidak bergerak, tidak berbicara, tidak terlihat melakukan apapun. Namun ia bertasbih dengan caranya sendiri, dengan kekokohannya, dengan keteguhannya, dengan kesabarannya. Batu menjadi saksi bisu perjalanan waktu, menjadi tempat tertulisnya fosil-fosil makhluk hidup yang telah punah, menjadi fondasi bagi bangunan yang menjulang. Batu mengajarkan bahwa diam bukan berarti tidak berbuat, dan tidak terlihat bukan berarti tidak berguna. Engkau bisa menjadi seperti batu, teguh dalam kebenaran, kokoh dalam iman, kokoh dalam cinta meskipun tidak ada yang melihat, meskipun tidak ada yang memuji, meskipun tidak ada yang berterima kasih. Setiap gunung yang tegak adalah sajadah raksasa. Gunung menjulang tinggi, puncaknya menyentuh awan, namun ia bersujud kepada Tuhannya dengan caranya sendiri, dengan diamnya, dengan ketundukannya, dengan kesetiaannya. Gunung tidak pernah berkata, "Aku terlalu tinggi untuk bersujud." Ia tetap bersujud meskipun bentuknya sujudnya berbeda dengan sujudmu. Allah berfirman, dan gunung-gunung sebagai pasak. Surat An-Naba nomor 7. Gunung adalah pasak yang menahan bumi agar tidak terguncang. Ia berfungsi, ia bermanfaat, ia menjaga. Itulah sujudnya gunung, dengan menjadi penjaga bumi, dengan menjadi rentabil daratan, dengan menjadi sumber air. Nah, itu lur, mahaba bumi. Mahaba masih banyak nih lur, baru seperempat belum lur. Pantengin terus aja lur channelnya lur, biar gak ketinggalan lur. Mudah-mudahan bisa mengetuk hatimu lur. Oke lur, kameramennya tuh lur, tuh
Kameramennya Bapak Tata tuh.